Baik, selanjutnya ada sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Dalam skala lingkungan yang lebih luas, sistem dan jalur pergerakan ditata sesuai dengan hierarki, besaran, dan peruntukan untuk efektivitas, kemudahan akses, dan distribusi yang berimbang. Untuk jaringan jalan, lahan yang harus disediakan pada kawasan tapak perumahan berdasarkan SNI, yaitu seluas 20% dari total lahan. Jadi, untuk kawasan tapak perumahan, kami mengambil perencanaan yaitu Jalan Lokal Sekunder 2 karena berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang lingkungan perumahan di perkotaan, Jalan Lokal Sekunder 2 telah memenuhi kebutuhan sistem sirkulasi, seperti adanya vegetasi sebesar 1,5 meter dari lebar jalan keseluruhan selebar 3-6 meter. Selanjutnya ada sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Yang pertama ada infrastruktur jaringan jalan. Jadi untuk konsep jaringan jalan pada kawasan perumahan ini memakai kriteria jalan lingkungan dan pola berbentuk spinal. Kemudian ada utilitas lingkungan, yaitu adanya RTH di tiap-tiap kafling perumahan dan taman untuk meminimalisir terjadinya genangan air dan membangun saluran pembuangan pada kawasan perencanaan yang terletak di belakang bangunan serta adanya pembatas antara jalan dan bangunan. Selanjutnya ada infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi. Jadi sumber tenaga listrik yang ingin dikembangkan tentunya jaringan listrik yang baik, ramah lingkungan, serta meningkatkan faktor keamanan rumah. Jaringan listrik ini terdiri dari sistem kabel udara yang merupakan persyaratan dari PLN atau Perusahaan Listrik Negara dan sistem kabel bawah tanah. Sedangkan jaringan komunikasi akan dikembangkan jaringan yang berkualitas, cepat, serta canggih yang dapat memudahkan masyarakat dalam mempergunakannya. Selanjutnya yaitu infrastruktur jaringan drainase. Jadi untuk rencana pengembangannya secara keseluruhan direncanakan drainase dengan jenis tertutup. Untuk infrastruktur jaringan persampahan yaitu menyediakan tempat sampah di setiap rumah, penambahan angkutan sampah, menambah tempat pembuangan sampah terpadu, meningkatkan pelayanan sampah rumah tangga oleh petugas serta keikutsertaan masyarakat seperti dalam pemilahan sampah organik dan non-organik. Untuk jaringan bersih yaitu juga dengan biaya yang murah penggunaannya atau tenaga listrik dan bahan kimia yang seefisien mungkin, sehingga menggunakan teknologi yang tidak terlalu tinggi sehingga alternatif penggantinya mudah didapatkan, biaya perawatan murah, serta sesederhana mungkin dalam hal pengadaan jaringan kebersihan. Maksud saya jaringan air bersih. Selanjutnya ada hidran kebakaran. Jadi di perencanaan perumahan kami ini kami menggunakan hidran gedung atau hidran box yang biasanya menempel di dinding untuk proteksi kebakaran. Kemudian ada fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kami rencanakan peletakannya itu di tengah kawasan perumahan agar memudahkan aksesibilitas seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perumahan tersebut. Selanjutnya ada konsep zonasi atau blok peruntukan. Jadi pada perencanaan tapak kawasan kali ini kami mengambil konsep yaitu exclusive residence with eco settlement. Jadi kami membaginya menjadi 4 zona, yaitu pertama zona permukiman, kemudian RTH atau perkebunan, kemudian ada zona fasilitas umum atau fasilitas sosial, dan zona ruang terbuka. Jadi persentase perbandingan penggunaan lahan terbangun dan ruang terbuka hijau yaitu 60-40%. 60 untuk lahan terbangun dan 40% untuk ruang terbuka. Jadi yang pertama ada area perumahan. Jadi berdasarkan proyeksi penduduk, kami merencanakan pembangunan rumah sebanyak 300 unit yang berjenis rumah tunggal dan bersifat permanen dengan dua tipe rumah yaitu 80 dan tipe 120. Dengan 120 itu sebanyak 270 unit dan tipe 80 berjumlah 30 unit. Kemudian ada area pelayanan umum seperti balai masyarakat, musola, ada clubhouse yang memuat seperti swimming pool dan fasilitas-fasilitas modern lainnya yang diletakkan di tengah dari site plan sehingga memudahkan untuk menjangkau penggunaan dari area pelayanan umum. Kemudian ada area ruang terbuka hijau yang seperti kita ketahui sangat penting bagi perencanaan perumahan agar lingkungan tetap asri, segar, dan sehat. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa 40% dari total luas lahan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Selanjutnya ada area perkebunan.
yang bertujuan tidak hanya menonjolkan aspek hijau saja, tetapi diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar agar tidak terjadinya kesenjangan sosial. Jadi perkebunan yang direncanakan ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat Kota Banda Aceh, sehingga semua masyarakat dapat merasakan peluang pekerjaan yang diciptakan dari pembangunan perumahan ini. Selanjutnya ada area gardu listrik dan bak sampah. Untuk gardu listrik berada di sisi sudut kiri kawasan tapak dengan maksud agar menghindari pusat aktivitas masyarakat. Kemudian bak sampah terletak di rumah masing-masing dan diambil setiap harinya oleh petugas kebersihan Kota Banda Aceh. Selanjutnya, ada rencana intensitas pemanfaatan lahan. Yang pertama ada koefisien dasar bangunan atau KDB. Jadi KDB yang dipakai di tapak perencanaan itu sebesar maksimal 50% dikarenakan kawasan permukiman di tapak perencanaan itu termasuk kawasan permukiman perkotaan yang memiliki kepadatan rendah dan lebih menjaga fungsi kawasan yang masih alami. Untuk koefisien lantai bangunan atau KLB itu sebesar 1 dan memiliki batas ketinggian bangunan setinggi 4 lantai. Kemudian untuk koefisien dasar hijau, menurut PP RI nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, jadi KDH minimum yaitu 20% dari luas lahan. Maka dasar penghijauan minimum yang harus ada di perencanaan perumahan ini yaitu sebesar 30.000 meter kuadrat.